mengatakan satu batu yang mungkin ini batu ini kesambar petir atau jatuh dari meteor. Habis itu tiba-tiba besoknya dia bilang ini batu berkah, habis itu dia celup-celupkan, ya kan? Tak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Ini celupkan bekas apa tangan itu? Allah. Ya, semacam ini tidak dibenarkan lah ya seorang itu yang mengambil keberkahan dengan cara semacam itu. Buktinya apa? Para sahabat ya selepas Nabi SAW tidak ada tuh ceritanya Abu Bakar buka gitu kan, buka nih siapa nih yang kira-kira saya mau celup tangannya, tidak ada kan riwayat semacam itu. Umar, Utsman, ya, bagaimana juga Ali bin Abi Thalib, tidak ada tuh. Maka keberkahan orang soleh yang ada pada zaman kita ini bisa kita ambil dengan apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin mukminin, para jamaah dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk melangkahkan kaki dan kemudian bertemu kembali dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah, dalam rangka mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketenangan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di kehidupan kita di dunia ini sebagai tambahan bekal pemberat amal timbangan kebaikan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang memegang teguh sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin mukminin, para jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah agar hidup berkah dunia dan akhirat. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah agar hidup berkah dunia dan akhirat. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lebih lanjut membahas tema yang kita angkat pada sore hari ini, ya, siapa di antara kita yang tidak menginginkan keberkahan di dalam hidupnya? Pasti semua menginginkan yang namanya keberkahan. Bahkan setiap orang terkadang mencari keberkahan itu lewat doa, lewat perbuatan, lewat amalan yang kadang sebagian manusia tepat melaksanakannya, sebagian yang lain keliru berdasarkan karena semangat, motivasi, keinginan mendapatkan manfaat. Dan semua apa yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa keberkahan adalah hal yang diimpi-impikan setiap manusia. Muncul pertanyaan, apa sebenarnya makna dari keberkahan tersebut? Kita merujuk kepada pembahasan ulama dari segi bahasa. Maka kita akan dapati bahwa kalimat al-barakah itu diambil dari kalimat al-birkah, yang mana para ulama bahasa mengatakan maknanya artinya majma'ul ma' atau mujamma'ul ma', tempat berkumpulnya air. Dan juga ya ulama lughah mengatakan bahwa makna dari keberkahan itu juga diambil dari kalimat al-buruk, dari kalimat al-buruk
yang mana al-buruk ini identik dengan apa yang dilakukan oleh seekor onta ketika dia turun kakinya atau menderap bahasanya. Maka ketika onta ingin menetap di satu tempat yang mungkin di situ dia pikir akan berhenti, maka dia akan turun dan pada akhirnya dia menetap di tempat tersebut. Maka secara bahasa kalimat keberkahan ini diambil dari dua makna tersebut, sehingga para ulama kalau kita kumpulkan bagaimana beliau atau para ulama kita menafsirkan atau memaknai tentang keberkahan, maka kita akan dapati keberkahan itu disimpulkan dengan satu makna, yakni maknanya kasratul khair wa thubutuhu. Kasratul khair wa thubutuhu, artinya banyaknya terima kasih sampai di mana tadi kita? Banyaknya keberkahan, banyaknya kebaikan, dan wa thubutuhu, dan sifat dari kebaikan tersebut menetap. Inilah maknanya keberkahan, yakni banyak kebaikan di dalam hal tersebut, dan kebaikan ini tidak berhenti sehari atau sekali saja, tapi sifatnya kontinu, menetap. Jadi makna keberkahan demikian, banyaknya kebaikan dan sifatnya menetap. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu makna dari keberkahan, maka perlu kita ketahui tentang kaidah dalam keberkahan ini. Mulai dari menentukan sesuatu itu berkah atau tidak, mulai dari caranya, dan menganggap bahwa itu hal berkah atau tidak. Yang pertama, memilih atau menentukan satu itu berkah atau tidak, ini tidak ada jalurnya melainkan dari bimbingan wahyu, entah dari Al-Quran maupun lisan Nabi SAW di sunnah-sunnahnya. Maka seseorang tidak boleh menetapkan satu perkara atau satu makhluk itu menjadi berkah melainkan atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuatu, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sesuatu itu menjadi berkah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan sesuatu, dan Allah lah yang memilih sesuatu itu menjadi berkah atau tidak, menjadi lebih baik daripada yang lain atau tidak. Sehingga kaidahnya, apa yang Allah tetapkan berkah, apa yang Allah tetapkan itu menjadi istimewa, maka patut seseorang menganggapnya itu berkah dan istimewa. Apa yang Nabi SAW tetapkan itu berkah, apa yang Nabi SAW tetapkan itu istimewa, seorang patut mengistimewakannya dan menyebutnya itu berkah. Sehinggalah kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan keberkahan itu Allah berikan pada zatnya, pada zatnya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Dari sekian banyak miliaran manusia, maka ada yang Allah pilih zatnya dari tubuh manusia itu mengandung keberkahan. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Sehingga kalau kita dapati riwayat bagaimana para sahabat mengambil keberkahan dari tubuh Nabi SAW ketika hidup, kita dapati bahwa beliau, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengambil keberkahan dari keringat Nabi SAW, mengambil keberkahan dari rambut Nabi SAW. Ketika Nabi tahallul, Nabi bagikan rambut-rambut tersebut dalam rangka membagikan keberkahan yang beliau diberikan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi SAW diambil berkahnya dari air wudunya. Juga Nabi SAW bahkan ludahnya mengandung keberkahan. Kita dapati riwayat bagaimana Nabi SAW mengobati Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sedang sakit mata. Maka Nabi SAW panggil beliau, singkatnya beliau
meludah, atau beliau beri ludah di tempat yang sakit di mata beliau tersebut, lalu beliau usap. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, setelah usapan tersebut, tidak aku rasakan sakit sama sekali, ini hilang sakitnya. Ini menunjukkan zat Nabi dari ujung rambut sampai ujung kakinya mengandung keberkahan. Ini khusus untuk Nabi SAW. Maka jangan orang coba-coba. Antum habis keluar dari sini kan, coba siapa sakit mata sini kan? Jangan. Ini khusus untuk Nabi SAW. Zat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari hal-hal yang lain dari makhluknya. Misal Allah ciptakan air dengan begitu banyak macamnya. Dan air yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi berkah adalah apa? Air apa? Marjan. Apa? Udah lewat Ramadan ini, antum ingat marjan? Zam-zam. Air Zam-zam. Sehingga dalam riwayat Nabi SAW bertanya kepada salah seorang sahabat yang ketika itu dia bersembunyi di Masjidil Haram dan dia hanya mengandalkan dari makanannya, ini sekedar minum air Zam-zam saja, dan itu dia lakukan selama sebulan. Sehingga ketika Nabi bertemu dengannya dan dia keluar dari Masjidil Haram, Nabi lihat ada kenaikan dari berat badannya, entah tangannya, entah badannya, atau dari perutnya. Sehingga Nabi SAW bertanya apa yang dia makan selama dia bersembunyi selama sebulan. Dia berkata kepada Nabi SAW, aku hanya minum air Zam-zam ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda yang artinya bahwa innahu ma'un mubarak, sesungguhnya air Zam-zam air yang diberkahi, wa ta'amu ta'min wa shifa'u suqmin, dan dia bisa mengenyangkan dan juga bisa mengobati penyakit. Ini menunjukkan bahwa air Zam-zam Allah ciptakan lalu Allah pilih dia menjadi berkah. Contoh keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk makhluk yang lain, keberkahan tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala berkahi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Insyaallah. Ini sebenarnya anak ini salah untuk ngambil kaidah. Salah posisinya. Sebenarnya kalau ndak ada air baru antum pakai debu. Kalau wudu, ini antum pakai debu duluan. Airnya banyak. Ustaz kita datang. Ahlan Ustaz. Afwan Ustaz. Kalau keliru langsung ditegur aja Ustaz. Atau disalahkan apa Ustaz? Sampai mana terus kita tadi? Air Zam-zam hadirin mukminin dan para jamaah juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan tempat di antara luasnya bumi ini. Allah Subhanahu wa taala pilih di antara permukaan bumi ini ada yang berkah, ada yang tidak. Sehingga yang Allah pilih Subhanahu wa taala menjadi berkah adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Sehingga keberkahan yang bisa kita dapatkan di situ dengan beribadah di dalamnya, dengan sholat dilipat gandakan, bukan dengan kemudian mengusap-ngusap pintunya mungkin, mengusap apanya lagi, pagarnya mungkin, sebagian Ustaz bilang dia pernah bawa jamaah, terus jamaah itu kadang ngusap-ngusap begitu, terus dia sampaikan ceramahnya. Kalau dalam satu momen ada sesi ceramah, dia bilang, ibu, bapak-bapak, jangan sekali-kali ngusap-ngusap pintu atau pagar Masjid Nabawi. Kenapa? Karena tukang bersih-bersihnya sudah ada. Gitu. Itu. Jadi tidak perlu diusap. Keberkahan di situ dengan kita beribadah, di dalamnya lalu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita. Hadirin mukminin, para jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kaidahnya tadi. Yang menurunkan keberkahan atau yang menentukan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan keberkahan adalah Allah. Yang memilih makhluk itu berkah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh serampangan
Ya, menetapkan satu makhluk dia mengandung keberkahan. Ya, mengatakan satu batu yang mungkin ini batu ini kesambar petir atau jatuh dari meteor. Habis itu tiba-tiba besoknya dia bilang ini batu berkah, besok dia celup-celupkan, ya kan? Tak boleh. Karena memang kaidahnya Allah yang menciptakan keberkahan, Allah yang menurunkan dan juga Allah yang memilihnya. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan ya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Maha menetapkan atau menciptakan dan memberi keberkahan. Di dalam surah Al-Furqan misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik. Maha suci Allah yang Maha memberkati. Ya, dan di dalam surah yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Juga dalam surah Al-Mulk yang mungkin sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabarak. Ini menunjukkan kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Maka ya beliau mengatakan ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ya sebagai zat yang memberikan satu keberkahan. Ya. Yang memberikan satu keberkahan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di antara sifat dzatiyahnya adalah ya maha tinggi seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tabarak ya wa ta'ala seperti ta'alau. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, maka ya keluar dari pembahasan kita ini, maka hendaknya kita tahu bahwa keberkahan itu tidak serampangan terus tiba-tiba sesuatu jadi berkah terus tiba-tiba dia nyatakan ini berkah itu berkah, maka harus sesuai dalil. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian atau yang berikutnya keberkahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahkan keberkahan yang juga para nabi itu minta. Ini menunjukkan bahwa ya pentingnya keberkahan ini dalam hidup. Para nabi pun sampai minta. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Mu'minun tentang Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Dan berdoalah, wahai Rabbku, ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati dan engkau sebaik-baik yang memberi tempat. Dan juga Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW pun doa minta keberkahan. Nabi SAW minta keberkahan. Di antara doa yang Nabi SAW panjatkan ketika Nabi SAW sholat witir, apa? Wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkahi kami terhadap apa yang engkau beri. Dan demikian juga Nabi SAW bahkan berdoa minta keberkahan ini untuk orang lain. Contoh, Nabi SAW berdoa untuk penduduk Madinah, minta keberkahan agar keberkahan itu Allah turunkan kepada penduduk Madinah. Di antaranya doa Nabi SAW mendoakan penduduk Madinah. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lahum fi mikyalihim wa sa'ihim wa muddihim. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah keberkahan di timbangan-timbangan mereka, di mud mereka dan di sok mereka. Ini Nabi minta keberkahan. Juga Nabi berdoa untuk dirinya keberkahan. Bahkan Nabi minta keberkahan juga untuk orang lain. Menunjukkan keberkahan itu sangat diincar, sangat penting dalam kehidupan. Sehingga kan doa yang juga Nabi ajarkan kepada kita ketika ada salah seorang dari kita menikah, apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair.
Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Sebelumnya doa ini tidak diucapkan. Namun zaman jahiliyah ketika ada orang yang menikah, maka doanya sekedar ya semoga serasi dan cepat punya keturunan. Ya, terjemahannya demikian. Semoga serasi cepat punya keturunan, semoga serasi cepat punya keturunan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti. Untuk apa keserasian? Untuk apa ya banyak punya anak? Tapi kalau hendak membawa keberkahan. Yang lebih penting daripada serasi di dunia adalah serasi di akhirat. Yang lebih penting daripada sekedar anak adalah anak yang soleh dan yang membawa keberkahan sampai akhirat. Sehinggalah kita katakan bahwa makna dari keberkahan itu kebaikan yang banyak dan sifatnya menetap. Inilah yang Nabi SAW inginkan. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini tadi hal-hal yang berkaitan dengan keberkahan. Ya, sekarang kita akan membahas ya sebab-sebab yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Yang pertama, hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, sebab keberkahan yang bisa kita raih, dan ini ditinjau dari diri kita dalam menebar manfaat untuk banyak orang atau orang lain. Yang pertama, sebab keberkahan yang ditinjau dari diri kita dalam menebar manfaat bagi orang banyak atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salam, yang mana Nabi Isa alaihi salam adalah hamba yang Allah berkati dimanapun beliau berada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa berkata ketika itu, Allah jadikan aku senantiasa membawa keberkahan dimanapun aku berada. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, jika kita merujuk kepada ulama tafsir tentang ayat yang kita sebutkan ini, sebab dari keberkahan yang Allah turunkan kepada Nabi Isa dimanapun beliau berada, maka ini tidak lepas dari hal-hal yang para ulama sebutkan. Yang pertama, sebabnya Nabi Isa dia senantiasa membawa keberkahan dimanapun beliau berada karena kana mualliman lil khair. Nabi Isa itu senantiasa ia menjadi pengajar kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan kepada umatnya, kepada manusia. Maka kan dalam kitab-kitab dahulu Nabi Isa salah satunya dipanggil sang guru kan. Kana mualliman lil khair, kata para ulama tafsir. Sebab keberkahan yang Nabi Isa dapatkan dari Allah karena ia senantiasa mengajarkan kebaikan untuk manusia. Yang kedua, kata para ulama tafsir, sebab keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Isa sehingga Nabi Isa ya dimanapun ia berada membawa keberkahan karena qada'an lil hawaij. Dia senantiasa dimanapun berada membantu, ya, membantu keperluan manusia atau kaumnya. Yang ketiga, ya, kata para ulama tafsir, sebab keberkahan yang Allah turunkan kepada Nabi Isa sehingga keberkahan itu bisa didapatkan dimanapun beliau berada karena nafa'an linnas, beliau sangat bermanfaat di sisi manusia. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada apa yang ditafsirkan para ulama kita, maka ditinjau dari kita bisa kita evaluasi dari tiga hal ini. Kana mualliman lil khair, apakah diri kita adalah orang yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketaatan, ya, di sekitar kita,
taruhlah dalam ruang lingkup yang kecil di sini adalah keluarga kita, karena itu yang paling kecil dan setiap orang mempunyai kewajiban untuk mendidik, untuk mengajari keluarganya. Suami kepada istrinya, istri kepada anaknya. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ditinjau dari ini, maka kalau seseorang itu bisa mengambil atau keluarganya bisa mengambil nilai-nilai kebaikan yang selalu ia berikan di tengah-tengah keluarganya, maka ini sebab di antara sebab-sebab kalau hidupnya itu berkah. Maka lihat apakah yang kita transfer itu banyak nilai kebaikan atau keburukan di anak-anak kita, di istri kita. Yang kadang tanpa kita sadar kita itu lebih banyak memberikan nasihat tapi tidak mencontohkan. Nyuruh anak kita sabar tapi kita yang galak. Nyuruh mungkin istri kita atau para istri nyuruh anaknya berkata lemah lembut tapi dia galak kepada suaminya, bahkan kasar. Suruh berbakti kepada kepada orang tua tapi istrinya kurang ajar kepada suaminya, sehingga anaknya pun lihat juga contoh dari istrinya. Demikian juga seorang melihat dari segi qada'an lil hawaij, apakah dia sudah menjadi orang-orang yang bisa membantu kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini dilihat dari sekitar kita, kehadiran kita ini dirindukan atau tidak oleh keluarga kita, dirindukan atau tidak. Atau mungkin ada sebagian suami bilang kepada istrinya, "Dek, kayaknya abang nanti malam tidak bisa pulang lah." Jawaban istrinya, Alhamdulillah misalnya. Atau ada tambahan, kayak kalau bisa sampai 2 hari ya bang. Wah, ini ngenes sekali kan. Apakah kita orang yang dirindukan oleh teman-teman kita? Ada orang yang datang ketika teman-temannya berkumpul, semua teman-temannya merasa kehadirannya ini sangat memberi manfaat, sangat memberi kebaikan dan yang lain. Ada yang datang itu akhirnya tidak lagi membawa kebaikan karena entah perilaku, entah suatu yang buruk yang dia bawa. Tidak juga membantu, bahkan memberatkan. Sehingga bukan ahlan wa sahlan yang muncul dari kalimat temannya, tapi apa? Dia lagi misalnya gitu. Wadah, dia ada datang nih, rusak dan nih. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga orang ditinjau dari dirinya, apakah hidupnya bermanfaat atau tidak. Apakah dia nafa'an linnas, apakah dia bermanfaat atau tidak bagi manusia. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka demikian seseorang melihat apakah dirinya itu dirindukan atau bermanfaat atau tidak. Ada posisi orang tuh kalau dia tidak datang juga tidak apa-apa, kalau dia pergi juga tidak ada rasanya. Ada orang-orang yang mungkin kita lihat bagaimana ia selalu ada di dalam hal-hal yang kalau kita bilang itu adalah sebuah kebaikan. Walaupun mungkin yang dia berikan itu bukan harta, karena dia tidak banyak punya harta. Walaupun yang mungkin ia berikan itu bukan ilmu, karena mungkin dia tidak banyak punya ilmu. Tapi dia ikut serta, dia membantu, dia juga meringankan pekerjaan. Bahkan dia bersedia untuk tidak dibayar. Bahkan dia dari tempat yang jauh ke tempat acara tersebut dalam hal kebaikan. Maka ketika orang yang semacam ini tidak ada, terasa ketika orang-orang itu pergi dan kita kehilangan
dampak-dampak positif yang telah ditinggalkan. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya seseorang sekuat tenaga meninggalkan bekas-bekas kebaikan selama dia hidup ini. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW tentang bersabda tentang ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari di mana bumi itu mengabarkan tentang apa yang bisa ia kabarkan. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang bumi itu kabarkan? Maka Nabi SAW bersabda, antashhad alal ab wa ala kulli ummah bima yaf'alu alaiha, atau kama qala Nabi SAW, bumi akan bersyahadat, akan bersaksi kepada setiap manusia, kepada setiap umat ini terhadap apa-apa yang dia lakukan di atasnya. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka bumi pun akan menjadi saksi setiap langkah kebaikan kita. Kalau kejahatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, maka bumi pun akan menjadi saksi apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang di antara visi dalam kehidupannya, tebarlah banyak manfaat. Tinggalkan asar-asar atau jejak-jejak kebaikan di muka bumi ini. Entah itu di diri seseorang, entah itu di keluarga, entah itu di teman dan yang lain semacamnya. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Sehinggalah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis menyebutkan tentang keberkahan pohon kurma yang Nabi SAW sebutkan sama seperti keberkahan seorang muslim. Nabi SAW sebutkan keberkahan pohon kurma sama seperti keberkahan seorang muslim, menunjukkan muslim lebih baik daripada pohon kurma. Nabi SAW bersabda, inna minasyajarati lama barakatuhu ka barakati muslim. Sesungguhnya ada pohon, di antara pohon-pohon, keberkahannya, manfaatnya itu seperti keberkahan seorang muslim. Seperti keberkahan seorang muslim. Dan pohon tersebut Nabi SAW sebutkan hiyan nakhla, pohon kurma. Nah, kalau kita lihat bagaimana pohon kurma itu pada masa Nabi SAW sangat bermanfaat semuanya. Akarnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, pelepahnya bermanfaat, kurmanya jelas. Biji kurmanya bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Sebagian ulama mengatakan bahwa biji kurma itu bisa ditumbuk, habis itu bisa dicampur dengan pakan ternak sehingga bisa dimakan. Zaman kita berkembang, biji kurma jadi apa sekarang? Kopi biji kurma. Gimana rasanya? Rasa kurma? Yang jelas kurma dengan begitu banyak manfaat dari setiap sisi tubuhnya. Demikianlah seorang muslim. Visi dalam kehidupannya, dia bermanfaat entah dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan relasinya, dan yang lain semacamnya. Ini salah satu ikhtiar dia untuk mendapatkan hidup yang penuh berkah. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab keberkahan yang lain adalah seseorang itu menyambung silaturahmi. Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama hadis memaknai hadis ini dengan dua makna. Yang pertama, benar-benar dipanjangkan umurnya, yakni ditambah umurnya dan ditambah rezekinya. Yang dia kalau dalam catatan umurnya itu 60, maka dengan dia menyambung tali silaturahmi, maka dipanjangkan umurnya jadi 70. Yang dia dalam catatannya hari ini misalnya dia mungkin
Wal'iyadzubillah, semoga Allah lindungi kita semua. Ya, Allah takdirkan dia ya ketabrak truk ya. Karena dia menyambung tali silaturahmi, maka dia hanya sekedar ketabrak becak misalnya. Jadi selamat dia. Ya. Ini makna secara zahirnya kata para ulama. Rezekinya pun begitu. Apa yang dia dapatkan dari rezeki yang telah Allah catat, nominalnya sekian ditambah gara-gara silaturahminya. Makna yang kedua, ini disampaikan oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya. Berkahi umurnya dalam apa? Dalam hal umurnya bertambah, banyak juga kebaikan yang bisa ia kerjakan. Kadang kita kalau lihat-lihat orang hidup tuh satu sama lain sama 24 jam, tapi belum tentu 24 jamnya itu semuanya keberkahan. Ada yang 12 jamnya itu ya habis dengan game. Ada 12 jam. Ya, 12 jamnya 4 jamnya habis itu ngopi. Ya, 2 jamnya lagi mungkin lari sore. Nanti ya kan malamnya ya ngopi malam lah, kongko-kongko ya kan. Ya, malamnya lanjut lagi. Ada. Ya belum tentu 24 jam terus semuanya bisa baik berkah. Maka salah satu sebab seorang diberkahi umurnya panjang adalah dia menyambung tali silaturahmi, maka Allah berkahi umurnya. Mudah dia mengerjakan satu kebaikan. Begitu juga harta. Harta ya yang banyak tidak menentukan harta tersebut berkah atau tidak, kecuali harta tersebut memang betul-betul bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang punya banyak harta melimpah, tapi tidak sedikit pun hartanya itu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga harta yang dikeluarkan bukan di jalan ketaatan, tapi lebih kepada kelalaian dan kemaksiatan. Ya, mau khomer kan butuh uang tuh, butuh uang tidak beli khomer. Khomer keluar dia gampang, ya, ke diskotik gampang bayarnya, ya, dan yang lainnya. Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, sehinggalah Nabi SAW ya memotivasi kita bagaimana ya pahala sedekah kita kepada kerabat itu lebih baik dan lebih afdol kita berikan daripada ya orang-orang yang lain. Nabi SAW bersabda, inna sadaqah alal miskin sadaqatun, sesungguhnya sedekah yang seorang keluarkan kepada fakir miskin, satu pahala dia dapatkan sedekah. Wa ala dzirrahimi itsnatan, kalau dia keluarkan sedekah kepada orang yang punya tali kekerabatan, tali rahim, maka yang dia dapat 2 pahala, pahala sadaqatun wasilah, dan pahala tali atau menyambung tali silaturahmi. Maka ini mengajarkan kita untuk ya punya peta skala prioritas. Kalau punya kita dana yang mungkin itu pas-pasan, tapi kita adalah orang yang ingin mengerjakan kebaikan, maka bentangkan peta skala prioritas nih. Ini prioritas atau tidak? Ini enggak. Oh, berarti ini. Di antara ini mana ring satunya? Ada orang tua kita. Maka itu kita keluarkan. Ustaz, rasanya saya ketika memberi orang tua tuh kayaknya enggak seperti sedekah gitu saya. Kayak saya lihat mungkin orang lain bisa dia sedekah Jumat berkah, tapi saya mampunya ini cuma ngasih orang tua, Ustaz. Maka kita katakan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal qul ma anfaqtum min khairin, apa Ustaz? Ini ada Ustaz di sini kan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal yatama wal masakin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ya mereka bertanya, siapa yang paling afdol dalam menerima infak kita? Allah sebutkan orang tua. Kalau kita dana pas-pasan, tidak bisa sedekah ke orang banyak, keluarga kita cari prioritas, pahala lebih banyak. Maka seorang hendaknya ya lihat, petakan mana orang-orang yang jadi ring satu, dan peka minimal. Ya, kita kadang kan pulang ke rumah orang tua, kalau kita lihat tuh
listrik tuh Pak, bunyinya cetat cetut. Nggak usah antum nanya lagi sama orang tua. Bu, ini kok bunyi ya? Menurut kamu, menurut kamu sayang gimana? Nggak usah antum tanya. Itu bagian dari sedekah tuh. Ketika antum masuk ke belakang rumah atau ke dapur, galonnya nggak ada, terus antum bilang, ini airnya mana nih Bu? Ya kok habis? Ya, antum yang beli, antum yang angkat, antum yang isi. Ketika mungkin antum buka beras itu sudah sedikit, ya antum tanya, beras masih sedikit, nggak usah antum tanya. Antum yang belikan, di situ antum taruh di belakang, itu bagian dari sedekah yang paling afdol untuk antum. Itu salah satu sumber keberkahan dalam hidup. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, maka salah satu sebab keberkahan dalam hidup seorang dunia dan akhirat, ia senantiasa menyambung tali silaturahmi. Di antara sebab keberkahan yang lain, ya, adalah seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau penduduk atau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini menunjukkan orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, itu hidupnya akan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kebalikannya, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun relasinya, tidak dia bertakwa, tidak dia beriman kepada Allah, maka kehidupannya termasuk dalam kerugian, yakni tidak Allah Subhanahu wa taala berkahi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia, yang dikatakan manusia, semua manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka kita lihat kadang orang-orang kafir, ya kan? Ya. Orang kaya 10 orang kaya di dunia, versi majalah apa misalkan, kita lihat, woi, daftar kekayaan, pesawat pribadi misalnya, apalagi rumah, ya, aset segala macam. Kadang sebagian kaum muslimin hatinya kecil melihat itu. Kapan ya aku punya pesawat pribadi? Kapan? Gini kali orang kafir. Maka ketahuilah, selama antum terlahir di dalam keimanan kepada Allah dan di atas ketakwaan, antum lebih baik daripada orang-orang kafir. Allah sendiri mengatakan semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaya apapun, kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, tidak baik hidupnya. Kerugian yang dia dapatkan. Dan salah satu keberkahan tersebut seorang menjaga iman dan takwanya. Ya, maka seorang koreksi bagaimana keimanan dan takwanya. Apa saja yang hal-hal yang dapat meningkatkan keimanannya, ia pelajari. Ya, iman kepada Allah apa saja. Ya, bagaimana cara mentauhidkan Allah. Bagaimana ya kita tahu ini syirik atau bukan. Ya, kita pelajari juga. Syirik itu bukan hanya sekedar kita jauhi, tapi kita juga pelajari, bukan berarti untuk kita lakukan, tapi untuk kita hindari. Ya, sehingga ada seorang yang berkata bijak, araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif khaira min asy-syarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui satu keburukan bukan berarti untuk melakukan keburukan tersebut, tapi untuk menjaga diri supaya tidak jatuh kepada keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak tahu mana kebaikan, mana keburukan, maka satu hari dia akan jatuh kepada keburukan tersebut. Kalau seorang ingin tahu tentang tauhid,
mau tidak mau dia harus belajar apa itu syirik. Ingin tahu tentang sunnah, maka mau tidak mau dia harus belajar apa itu bid'ah. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, bukankah di antara kita mungkin sebagian kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita dan saudara kita hidayah, masih banyak yang belum sadar dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil, misal dia menganggap sesuatu yang mana sesuatu tersebut dapat memberi manfaat atau mudarat kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada di tubuh kaum muslimin. Apa saja? Contoh, masih banyak di antara kaum muslimin takut dengan angka sial misal. Kalau angka sial versi circle antum apa? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti circle ahlu sunnah wal jamaah ya. Masya Allah. Sebagian kaum muslimin takut dengan angka sial. Ada yang mengkategorikan 13 angka sial. Selain 13 ada tidak sih? 4 ada ya. 4. Sehingga kalau punya rumah tuh, biarpun deretannya itu kalau dihitung 1, 2, 3, ini dia keempat, ini dia tidak mau nomor 4. Tapi diganti dengan 5 langsung atau 3A. Kalau antum mana nomor rumah anak yang deretan keempat? Oh, nomor 4 itu. Oh, bukan, jangan sebut nomor 4, tapi nomor 3A. Kenapa? Ya pokoknya jangan sebut. Ya, padahal tidak ada bedanya antara 3 dan 4. Itu juga kita lihat orang masih takut dengan nomor 13. Entah sial segala macam. Ini sebuah kesyirikan dan sifatnya syirik kecil, mengakui ada sesuatu yang dapat memberi mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lantai nomor 13, nomor kursi tidak ada nomor 13. Ya, yang fatalnya kan nanti kalau misal kalau ada orang misal dia Allah berkahi punya anak banyak sampai 14 anaknya. Antum punya teman yang punya, mungkin dia saudara banyak, anak punya kenalan orang Lombok dulu, teman sekampus di Surabaya, dia saudaranya 17. Ada lagi Ustaz? Wih, 23. Gitu kan? Itu. Ya, 23. 17 ataupun 23. Yang fatalnya kalau kita masih beranggapan ada hal-hal yang dapat mengandung atau mendatangkan mudarat selain Allah, dan itu angka 13, gimana kalau seorang itu memperkenalkan anaknya? Misalnya dia bilang, ya Mas, ini kenalkan anak saya, ini anak ke 10, 11, 12, nah ini 12A, dia bilang gitu. 12A, baru 14 misalnya. Loh, 13-nya enggak ada 13, ada 12A. Ada masih seperti itu. Bagaimana sebagian kaum muslimin masih mengakui adanya kesialan kalau rumah tusuk sate segala macam. Maka salah satu cara ya meraih keberkahan seorang itu koreksi keimanannya. Ya, dengan apa? Dengan mempelajari bagaimana cara mengimani, mentauhidkan Allah dengan cara yang baik. Bukan sekedar percaya adanya Allah, percaya bahwa Allah yang patut disembah, tapi bagaimana benar-benar mentauhidkan dan mensucikan Allah dari hal-hal yang dapat menyekutukannya. Begitu juga takwa. Takwa singkatnya para ulama mengatakan seorang itu mengerjakan ya perintah dan menjauhi larangan. Koreksi diri kita. Berapa banyak sholat 5 waktu yang wajib ya dulu. Yang wajib dulu kita petakan. Ya, yang wajib dulu yang kita periksa. Berapa sholat 5 waktu yang mungkin kita lalaikan. Bahkan wal'iyadzubillah telah kita tinggalkan. Maka kalau itu terjadi, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Karena Allah Maha menerima taubat. Lalu ya, lanjutkan perjalanan, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Ya, niscaya itu salah satu yang membuat hidup kita berkah dunia dan akhirat. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab keberkahan yang lain, seseorang itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah. Ya, tambahan di sini selain nikmat adalah keberkahan. Ya.
Dan nikmat ini bagian dari kebaikan. Kebaikan bagian dari keberkahan. Semakin seorang bersyukur kepada Allah, semakin keberkahan itu diberikan kepadanya. Dan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya para ulama membahasnya, minimal seorang itu bersyukur dengan 3 cara. Yang pertama dengan hatinya. Ya, dengan hatinya. Mengakui semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya untuk menghilangkan ujub bangga diri yang ada di dalam tubuh kita. Ya, bangga karena saya pintar, bangga karena saya lulusan ini, bangga karena hafalan saya banyak, bangga karena bapak saya ini, bangga karena kecerdasan relasi saya. Maka hal yang seseorang harus penuhi dalam mensyukuri nikmat Allah adalah ia bersyukur dengan hatinya, mengakui semua nikmat ini datangnya dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang kau rasakan melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur seorang dengan hati, dikatakan seorang itu bersyukur dengan hatinya adalah seseorang itu mengakui bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Ya, mengakui dirinya tidak pantas tidak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan seperti Qarun. Qarun adalah orang yang lupa diri sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia ditanya dari mana dia dapat hartanya, dia jawab, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan ini dalam Al-Qur'an, kesombongannya, agar kita dapat mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Qarun, dia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapatkan semua kekayaanku ini berkat kecerdasanku. Di antara tafsir dari para ulama tentang perkataan Qarun ini, salah satunya adalah dia menganggap bahwa dirinya pantas untuk mendapatkan semua nikmat tersebut. Dia menganggap bahwa Allah tahu aku pantas mendapatkannya, maka wajib Allah berikan. Ini tidak boleh. Maka seorang dikatakan dia bersyukur, ya, dikatakan dia bersyukur kepada Allah dengan hatinya, dengan mengakui semua nikmat dari Allah dan mengakui dirinya tidak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Sehingga hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, kemudian seorang dikatakan bersyukur kepada Allah dengan lisannya, dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya ridho kepada seorang hamba kalau dia makan, selesai makan dia memuji Allah. Dia minum, selesai minum, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ya untuk mendapatkan keberkahan hidup, dia banyak bersyukur kepada Allah lewat lisannya dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihi salam. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Innahu kana 'abdan syakura." Nabi Nuh adalah hambaku yang sangat sering bersyukur. Ya, sangat sering bersyukur. Di antara ya dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah, yakni dengan lisannya dia menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman ketika ya singgasana Ratu Bilqis dibawakan kepadanya dalam waktu sekejap, maka beliau tidak sombong dengan apa yang Allah berikan dari kekuasaan menguasai jin dan para manusia, tapi yang beliau katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am yakfur. Ini semua berkat kemurahan Rabbku Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku, aku bersyukur ataupun tidak. Ya, maka demikian seorang kalau dapat ya nikmat, maka dia katakan hadza min fadli rabbi, ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ya syirik kecil adalah seorang menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin misalnya dia naik angkot terus dia selamat dari kecelakaan, terus dia bilang, "Wih, ya mantap tadi supirnya, berkat supirnya itu kita selamat." Tak ada nyebut Allah. Maka yang semacam ini termasuk syirik kecil. Maka kalau dia selamat dalam hal demikian, maka dia sebut alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala kita selamat. Kemudian supir tadi pun seorang berobat dengan dokter. Kalau enggak dokter ini, wih, tak bisa tangani.
nggak sembuh saya. Ini kesyirikan. Maka yang betul adalah dia menisbatkan kesehatan atau anugerah kesehatan itu berkat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dokternya. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya dikatakan seseorang itu memuji atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika ia banyak menyebut nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun nikmat Allah kepada engkau, maka sebut-sebutlah nikmat tersebut. Maka dianjurkan seorang itu menyebut-nyebut nikmat Allah yang ada pada dirinya, pada keluarganya, di hadapan orang-orang yang mencintainya. Taruhlah seorang kepala rumah tangga, ini dia sebut nikmat Allah agar keluarganya bersyukur yang lain. Dia katakan, ya alhamdulillah ya Dek, dulu kita di kosan tidurnya, alhamdulillah sekarang sudah ngontrak. Alhamdulillah ya Dek, dulu kita naik Supra, sekarang sudah apa? Sudah X-Max sekarang. X-Max. Alhamdulillah dulu kita kurus-kurus kayak lidi dulu ya. Kita itu. Sekarang Masya Allah kita nih. Ya, alhamdulillah subur-subur kita. Sebut-sebut nikmat tersebut. Dulu kita baru buka di emperan ya, alhamdulillah sekarang sudah toko. Demikian seorang menghadirkan rasa syukur itu kepada Allah dengan menyebut-nyebutnya dengan lisannya. Yang terakhir dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan syukur tersebut Allah berikan keberkahan hidup dunia dan akhirat adalah dengan perbuatannya. Yang pertama, dia perbanyak ibadah. Ya, seorang hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah tapi dia tidak beribadah, ini adalah satu omong kosong. Ya, saya bersyukur sama Allah, ayo sholat Pak, sholat nanti aja dah dulu. Ini tidak dikatakan seorang bersyukur. Lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW untuk cukup melakukannya. Apa jawaban Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin jadi hamba yang bersyukur? Ini sekelas Nabi. Nabi saja yang dijamin masuk surga, dosanya yang telah lalu, jamin tempatnya di surga paling tinggi. Bahkan Nabi yang pertama kali buka pintu surga ini masih mau ibadah, bahkan ibadahnya sampai kaki bengkak. Lah kita nih ya, Nabi bukan, ya kan? Nabi bukan. Istri satu. Ya, istri satu. Ya, bahkan banyak lagi yang jomblo kan? Ya, enggak juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat di akhirat enggak ada 50-50. Ada yang bilang 50-50 sini, berani 50-50. Atau bilang 5,2% kayaknya di surga, 2% aja. Tak berani. Nabi jelas surga. Siapa yang di sini berani mengakui bahwa dosanya yang dia lakukan telah diampuni, bahkan apa yang dia lakukan dari ibadah diterima? Tidak ada yang jamin. Dengan semua kekurangan itu, terus kita mengaku bersyukur kepada Allah dengan tidak melakukan ibadah, ini omong kosong. Sedangkan manusia yang terbaik saja melakukan ibadah dalam bentuk syukur kepada Allah. Di antara dikatakan seorang itu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syukur tersebut rahmat Allah turun dalam kehidupannya, adalah seorang menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan. Hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, karena semua nikmat ini hakikatnya dari Allah dan semua nikmat akan dipertanggungjawabkan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian akan ditanya nikmat itu untuk apa. Sehingga Ibn Hazm rahimahullah ta'ala berkata rahimahullah, kullu ni'matin la yuqarribu bihi 'abd ilallahi fahiyal baliyah. Sesungguhnya setiap nikmat yang dimiliki oleh seseorang, entah harta, relasi, kedudukan, apapun itu, kalau nikmat-nikmat tersebut hendak membuat seorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya semua nikmat tersebut adalah musibah. Mengapa? Karena itu akan memperberat hisabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Maka hadirin mukminin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini di
di antara cara mendapatkan keberkahan dunia akhirat dengan seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab yang lain, misalnya seorang itu banyak membaca Al-Qur'an, ya Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an dengan kitab yang penuh dengan keberkahan. Maka semakin banyak seorang mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, makin berkah kehidupannya. Begitu juga di antara yang lain yang dapat mendatangkan keberkahan dalam dunia akhirat adalah seseorang itu ya berdoa dan berikhtiar, ya memanage waktunya untuk mengejar keberkahan di dalam hidupnya tersebut. Lihat bagaimana Nabi SAW berdoa minta ya keberkahan dengan doanya, wa barik lana fima a'tait, ya Allah berkahi apa yang engkau berikan. Dan doa yang lain misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa yang kita kenal dengan doa makan, ya namun para ulama mengatakan ya doa ini adalah doa yang diriwayatkan oleh seorang yang terkenal dengan munkarul hadis. Oleh karenanya riwayatnya tertolak untuk dinisbatkan kepada Nabi SAW, lalu dikhususkan untuk doa makan. Tapi secara makna ini baik. Ya, kalau kita mau wajibkan atau tetapkan ini untuk doa makan berdasarkan Nabi SAW, ini yang tidak boleh. Tapi sekedar kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar di setiap kondisi, dan itu kondisi yang Allah berikan kita nikmat, kita minta keberkahan, boleh. Antum beli motor baru, antum bilang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sampai samping antum bilang antum mau makan motor itu. Ya. Antum dapat misalnya hadiah ya dari teman antum bilang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya apa? Ya kita minta Allah berkahi rezeki kita, Allah jauhkan kita dari neraka jahanam. Ya, antum baru nikah terus juga antum berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, boleh. Ya, maka dengan demikian seseorang berdoa karena memang keberkahan hanya dari Allah, Allah yang menciptakannya, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin jadi ayah yang berkah, minta kepada Allah. Ingin jadi ibu yang penuh dengan keberkahan, minta kepada Allah. Ingin jadi anak yang penuh dengan keberkahan, minta kepada Allah. Ingin jadi teman ya yang penuh keberkahan, minta kepada Allah. Ingin jadi pebisnis atau bisnisnya berkah, minta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keberkahan, Allah pula lah yang menurunkannya. Dan yang terakhir, seorang memanage waktunya agar bisa mengejar ya keberkahan tersebut. Demi apa? Demi kehidupannya dunia dan akhirat. Kita kalau masalah bisnis kan kita detail tuh. Ya, ada HPP. Apa HPP? Harga pokok apa nih? Di sini pebisnis siapa ya? Kan detail tuh. Sampai plastik kita hitungin. Sekarang kan naik tuh plastik tuh kan? Ya. Itu demi apa? Demi kita bisa membaca pasar dan mengurangi risiko kerugian, dan kita berharap keuntungan, kebaikan. Demikian seorang mengejar kebaikan, ya, memanage waktunya. Ada waktu dalam pekerjaannya. Setelah dia kerja, ada hari di situ dia beribadah, ada hari di situ dia bersama keluarganya, ada hari di situ dengan ya temannya dan yang lain semacamnya. Hadza wallahu taala alam. Masyaallah, ini tambah banyak airnya, ya, sisa debunya di sini anak, ya kan? Ya, karena ada Ustaz Gamal, maka insyaallah yang selanjutnya ya kita tutup. Insyaallah, ya. Surprise ini namanya. Ya, surprise apa surprise? Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya keberkahan di dalam hidup kita, dalam umur kita, begitu ya Allah, berikan kita keberkahan dalam keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala kita jauhkan dari perkara-perkara yang dapat menjauhkan diri kita dari keberkahan tersebut. Hadza wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Ustaz. Fadhol Ustaz, dijawab nih Ustaz. Insyaallah. Ini kalau tidak bisa ditanyakan kepada Ustaz kita yang di sini ya, karena beliau inilah guru-guru anak insyaallah.
Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana ya jika harta suami tidak dipergunakan untuk keluarganya, tidak untuk anak istrinya, apakah berkah? Apalagi jika suami menggunakannya untuk perbuatan maksiat, dalam kurung misalnya untuk berselingkuh. Wal'iyadzubillah. Ya, kalau yang semacam ini ya jelas salah satu tanda bahwa hartanya tidak bermanfaat. Ya, bahkan dia ya menzalimi orang terdekatnya. Maka seseorang mengutamakan apa yang menjadi kewajibannya dari nafkah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk keluarganya. Kalau dia telah menikah, maka wajib dia memperhatikan nafkah anak dan istrinya, baru dia ke yang lainnya. Ya, apalagi untuk maksiat dan selingkuh. Ya, betul. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Mau tanya Ustaz, kalau kajian offline atau kajian online live itu pahalanya sama apa? Masya Allah. Kajian offline sama online ya. Tentu ya dalam ya kaidah kita para ulama mengajarkan al jaza min jinsil amal. Ya, perbuatan itu diganjar sesuai dengan jenis amalnya. Kalau amalnya itu berat, butuh perjuangan lebih daripada yang lain, maka insya Allah pahalanya lebih. Orang yang ngaji online sama offline, jelas ada perbedaan di situ. Kalau kita mau offline, ya maka kita harus ya keluar dari rumah, menyiapkan kendaraan mungkin. Habis itu kita mungkin kalau belum isi bensin lagi ya kan. Habis itu kita harus ya menyempatkan waktu dan tentu ini lebih besar pahalanya daripada yang tadi offline. Offline ya enggak usah kemana-mana ya kan. Tinggal hidupkan, bahkan kadang dengan segelas teh dan apa antum suka apa americano apa itu di sini, pulpen di sini ya agak senderan dikit gitu kan. Ustadznya bilang assalamualaikum, antum bilang bismikallahumma ahya wa bismika amur. Kadang begitu, cobaannya gitu kadang begitu cobaannya kalau offline itu. Ya, awalnya nyender ya kan, lama-lama gini dikit ya. Lama-lama gini. Jadi ustadznya yang nonton kita. Kadang gitu. Maka demikian. Ya, sejenis amal seberat apapun seorang melakukannya, maka ya sesuai dengan beratnya amalan tersebut Allah akan ganjar. Begitu juga kalau ringan daripada yang lain sesuai dengan apa yang dia usahakan. Atau wallahu taala a'lam. Nah, bagaimana Anda melihat di media sosial itu ada air yang dicelupkan tangannya itu, apakah termasuk air berkah juga tuh? Berat ya? Berat ya? Ya. Kalau yang celupkan bekas apa tangannya itu? Allah. Ya, semacam ini tidak dibenarkan lah ya seorang itu yang mengambil keberkahan dengan cara semacam itu. Ya, sebagian orang menganggap bahwa keberkahan yang ada pada diri Nabi SAW dikiaskan dengan keberkahan orang-orang soleh. Sehingga para ulama membahas tentang kias ini panjang dan intinya ya kesolehan Nabi SAW tidak bisa dikiaskan dengan kesolehan siapapun di para muka bumi ini. Dan keberkahan yang ada pada tubuh Nabi SAW tidak bisa dikiaskan dengan keberkahan orang soleh yang ada setelah Nabi SAW. Buktinya apa? Para sahabat ya selepas Nabi SAW tidak ada tuh ceritanya Abu Bakar buka gitu kan. Buka nih siapa nih yang kira-kira saya mau celup tangannya, tidak ada kan riwayat semacam itu. Umar, ya, Utsman, ya bagaimana juga Ali bin Abi Thalib, tidak ada tuh tiba-tiba dicelupkan tangannya terus orang, tidak ada. Dalam riwayat kita dapati tidak ada demikian. Maka ya keberkahan orang soleh yang ada pada zaman kita ini bisa kita ambil dengan apa? Dengan duduk bersama mereka, mengikuti majelis ilmu mereka, dengan mengambil manfaat dari apa yang mereka kerjakan, bukan dengan tadi celup ya, celup apalagi yang lainnya. Ya, wallahu taala alam. Ada
sedikit pertanyaan dan ini amanah dari jamaah gitu kan. Yang bisa jawab silahkan ambil Al-Qur'annya. Kecuali Ustaz enggak usah ya. Ustaz enggak usah. Ya. Ah? Ya. Tadi kita sebutkan tentang ya sebab Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dimanapun beliau berada. Ya, dan para ulama tafsir menyebutkan kurang lebih 3 sebabnya dalam kitab-kitab beliau. Apa sebab tersebut? Ya. Tidak usah tawaduk semuanya. Ya. Mungkin info akhwatnya boleh jawab. Oh gitu. Oh ya. Yang akhwat jika mengetahui jawabannya kami persilakan. Insyaallah ada hadiah dari Muhsinin yang menanti. Barakallahu fikum. Langsung lempar aja nih yang ikhwan. Berarti gitu. Ikhwan enggak? Kalau satu boleh, ya, berarti ini dapat ininya aja nih, garisnya aja nih, apa nih, talinya aja. Yang 3 dulu kita utamakan. Nabi Isa, yang pertama Nabi Isa senantiasa menjadi pengajar kebaikan dalam mengajarkan pada umat manusia. Yang kedua, Nabi Isa senantiasa membantu keperluan manusia. Yang ketiga, Nabi Isa sangat bermanfaat di sisi manusia. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, silakan Bang, afwan. Ini ya ikhwan, harusnya ikhwan ini kalau ini. Ini akhwat sudah tuh. Ya, apa makna dari kalimat berkah tadi? Apa makna dari kalimat berkah? Ini judul besar, ini awalnya ini. Tambah. Bertambah. Sedikit lagi. Banyaknya kebaikan dan yang bersifat menetap. Iya, banyaknya sebuah kebaikan dan sifatnya menetap. Barakallahu fiik. Insyaallah. Oh, insyaallah. Ya. Yang terakhir ya, untuk ikhwan ataupun akhwat, apa ganti. Dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersyukur dengan 3 hal. Sebutkan 3 hal tersebut. Tidak usah diperinci, 3 hal tersebut saja. Fadhal. Dengan hatinya meyakini bersyukur, dengan lisannya mengucapkan alhamdulillah, dipakai untuk kebaikan. Masya Allah, sapu bersih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Fadhal. Afwan Ustaz. Insyaallah. Ya, hadza wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Itu datangnya dari kebodohan dan kejahilan kami. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.